tujuan saya hidup itu untuk membahagiakan orang tua saya begitu. Sampai sekarang saya masih berpikiran seperti itu. Kalau yang ketahuan melakukan kenakalan remaja langsung DO. Langsung DO. Galak ya. Langsung DO. Galak. Tentunya ada SPSP-nya dulu. SPSP-nya dulu. Sepertinya individu yang berdampak di dalam Berdampak. lingkungan masyarakat, bahkan sampai mampu mengisi sebuah pilar-pilar kenegaraan gitu untuk keberlanjutan sebuah generasi ini. Mau semula Chan? Udah. Bisa saya bereman? Ya. Oke. Gimana nih Bung? Ini lagi magang yang kameramen Betul. sama apa namanya? Asisten moderator ya. asisten moderator. sama lagi magang juga. Ya semuanya akan berdiri lah. Betul, semuanya Kalau harus berdiri bisa. semua, harus bisa semua. Nah, kali ini kita bakal bahas apa nih, Mang Radi? Kita akan membahas mahasiswa mencari jalan hidup. Betul tidak sih? Betul tidak sih? Mencari jalan hidup. Betul. Gimana asisten? Betul? Betul. Oke. Ini ada yang menarik ini. Kita setiap episode tentunya akan menghadirkan wajah-wajah baru ini. Ya, betul. Wajah baru. Betul. Dan ini Wajah baru, suasana baru ya. betul. Gitu. Nah, ini ada wajah baru dari adik tercinta. Gila aja. kita tuh. Sastra Bumi. Sastra Bumi. Sastra Bumi. Bukan. Sastra Kebumian. Oh, Sastra Kebumian. Oke. Gimana ini perkenalan dulu mungkin? Ya, perkenalkan nama saya Mang Toba gitu ya. Mang Mang Toba. Toba. Malas. Mang Toba. Mang Toba. Emang kalau nggak salah Mang Toba ini dari luar pulau Jawa Barat. Ya? Luar pulau bener. Kalau Luar pulau. kalau pulau itu bukan Jawa Barat. Pulau Jawa. Oh, iya. Jawa Barat itu provinsi. Siap teknik kebumian. Siap. Nah, dari mana ini Mang Toba ini? Dari Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Deri. Cuma karena biasanya orang tidak tahu dengan Kabupaten Deri, saya sering menyebutnya Medan saja begitu. Biar lebih mudah untuk mengetahuinya. Tapi itu di Kabupaten Deri ada listrik. Tentu aja. Tentu saja ada. Internet? Ada tuh. Alhamdulillah. Tahu Kabupaten Dairi. Diam kau, diam. Kamu diam. Diam kau. Kaki saya sakit. Sebutlah dari Medan ya. Dari Medan. Atau tadi dari Kabupaten Deri ya. Dari ya. Tepatnya Danau Toba saja biar lebih mudah. Mang Toba. Mang Makanya Toba. kita sebut Mang Toba. Karena dekat dengan Danau Toba. Danau Purba ya. Danau Purba. Betul. Nah, kita balik lagi ke tema. Tadi temanya itu mahasiswa mencari jalan hidup. Wah, cukup dalam ya. Biasanya nih kita suka herei-herei, ngebanyol. Tapi ada beberapa tema, tapi sebelumnya kemarin juga dah emang temanya Menarik itu. temanya Positif. emang positif ya. Positif. Suka dalam memang temanya jero lah. Cuma pembawaannya emang baranyol ya lieur. Jadi kan tidak selaras. Jadi bahasanya itu sersan. Serius tapi Serius tapi santai. Oh, gitu. Santai. Kita santai aja karena ya kita mahasiswa gitu ya di sini pembawaannya jangan terlalu berat karena sudah terlalu berat di kehidupan kampus. Betul. Betul? Tuh. Oke. Ini kita sedikit melihat latar belakang lah ya, Mang Toba sama Mang Radi. Kenapa tema ini kita cukup menarik kita dengan tema ini, lalu kita ambil tema ini tentang mahasiswa mencari jalan hidup. Karena kita banyak melihat ya lingkungan-lingkungan mahasiswa, misalnya adik tingkat kita atau misalnya kakak tingkat kita yang memang terlihat terombang-ambing. Di mana arus kuat di kampus ini sangat mempengaruhi. Tidak bisa diam gitu. Woi, kamu diam di dalam, diam. Kamu diam. Lanjut. Lanjut. Itu mahasiswa itu sering sekali gitu ya, tidak tahu hanya sekedar datang ke kampus, ngerjain tugas atau misalnya mata kuliah, terus pulang atau bahkan yang organisasi pun Motor iklan. bahkan yang organisasi pun juga maksudnya tidak menjadikan dia itu mendapatkan jalan hidup. Sekedar menghabiskan waktu begitu Nah, ya. itu. Kesimpulan, habis waktu, habis duit. Habis duit. Tapi outcome dan output bagi dirinya pun tidak ada. Yang ada. Nah, sehingga kita ambillah tema ini. Oke, langsung. Ada pertanyaan nih dari netizen. Apa sih yang memotivasi untuk menjadi seorang mahasiswa? Motivasi apa sih kira-kira? Karena kalau misalnya dilihat-lihat ya, sebagai mahasiswa itu atau mendapatkan rezeki mahasiswa ini sangat berat ya. Bahkan berapa persen sih Mang Radi yang bisa menjadi mahasiswa itu? Kalau dari jurnal yang saya pernah baca, dari jurnal Survei? berita, bukan survei sih, berita di web
Kalau dari keseluruhan masyarakat Indonesia hanya 10%. 10% ya. Tapi kalau dari lulusan SMA yang melanjutkan ke kuliah itu di bawah 40. Di bawah 40. Di bawah 40. Kehitungnya mau keseluruhan atau misalnya hitungannya Cuma anak pemuda SMA aja. pun juga sama-sama kecil ya, di bawah rata-rata berarti ya. Bahkan 50% pun juga nggak dapat gitu. Apalagi yang tadi seluruh pemuda itu ya, seluruh pemuda cuma sekitar 10% berarti ya maksimalnya. 10% berarti privilege yang didapatkan seorang mahasiswa ini sangat sedikit dan ya segelintir orang yang mendapatkan. Jadi Nah. epic jadi mahasiswa itu. Nah, lalu tadi ada pertanyaan, bagaimana sih motivasinya sehingga bukan sehingga sih sebenarnya motivasi apa ketika kita menjadi mahasiswa ini, kita punya motivasi apa sih? Karena tadi sebutanlah kita itu adalah 10% itu. Kalau dari Mang Radi kira-kira apa nih? Ya kalau berarti ini flashback ya, flashback. Kalau berbicara tentang motivasi, karena saya itu asalnya dari SMK Ya. dan tidak nyambung juga dengan program studi yang saya tempuh, saya berpikirnya kayak gini. Kebanyakan anak SMK itu melanjutkan untuk bekerja. Betul. Sedangkan misalkan saya bekerja, di situ saya akan anggaplah kehilangan kehidupan dunia yang memang sifatnya lebih ke arah sosial. Benar. Jadi menutup akses-akses untuk terus berkomunikasi dengan orang banyak. Makanya mengapa memilih ke dunia kampus, salah satunya itu. Mungkin segitu dulu lah. Itu bisa menjadi motivasi berarti ya. Dari asalnya SMK yang memang tidak linear berarti ya Tidak dengan jurusan linear. sekarang. Kalau dari Mang Toba kira-kira gimana nih motivasinya jadi mahasiswa? Mungkin harus flashback dulu ya ke awal masuk SMA, masuk madrasah begitu. Oke. Soalnya Madrasah. saya sendiri aliyah begitu. Madrasah aliyah. MA. Madrasah Aliyah. Masih nyambung sih ke ini sastra kebumian begitu. Dulu jurusan IPS saat aliyah. Dulu saya berpikir untuk langsung bekerja saja begitu. Dan juga saya sempat untuk berpikir masuk SMK agar dapat langsung bekerja seperti teman-teman saya. Istilahnya FOMO lah sekarang. Gimana teman, gimana kita. Betul. Begitu. Mengikuti kita ya, dipaksa orang. Karena saya sendiri kuliah itu karena dipaksa orang tua begitu. Jadi saya diusahakan untuk masuk negeri. Masuk negeri ya. Sudah mencoba masuk SMA begitu, namun ditolak. Akhirnya terpaksa masuk Masuk kuliah. aliyah. Betul. Dan sampai di perkuliahan juga saya masih sempat menyesal kenapa saya tidak bisa langsung bekerja dan harus kuliah begitu karena tuntutan orang tua. Emang kira-kira apa sih yang disesali ketika melihat teman-teman yang udah masuk SMK bahkan punya sebutannya mah kesempatan bekerja lebih tinggi ya pada saat itu dibandingkan anak-anak SMA yang lain. Nah itu apa sih yang ngebuat iri itu pengen kerja? Apa sih yang pengen ditarik gitu atau pengen diambil? Dikejar. Dikejar ya mungkin. Mungkin kita balik ke semester 1 ya. Nah, waktu itu sempat bertukar informasi begitu dengan teman-teman yang dahulu SMP yang memilih ke SMK begitu. Ya, sepenglihatan saya mereka dapat memberikan uang kepada orang tua mereka, dapat menyenangkan hati orang tua mereka. Jadi sebenarnya saya berpikiran bekerja tuh karena saya sendiri tujuan saya hidup itu untuk membahagiakan orang tua saya begitu. Sampai sekarang saya masih berpikiran seperti itu. Tujuan utama saya hidup ya membahagiakan orang tua saya. Dan karena itu juga saya ingin memilih untuk bekerja karena pengen membahagiakan orang tua saya. Namun saat masuk semester 2 saya berubah pikiran. Orang tua saya malah bahagia dengan saya yang kuliah seperti ini begitu. Oke. Kalau memang orientasi saya untuk membahagiakan orang tua saya, ya tentu saja kenapa saya harus menyesalkan saya masuk kuliah, sedangkan masuk kuliah itu adalah keinginan orang tua saya begitu. Jadi ya akhirnya saya ya menerima untuk masuk kuliah itu. Berarti tuntutan orang tua pun masuk jadi parameter kenapa ingin kuliah. Bener. Berarti beda dengan saya, Bung Mahrez. Kalau dari saya mah orang tua lebih membebaskan gitu. Mau kerja silakan, mau melanjutkan kuliah silakan. Jadi memang tidak ada tuntutan seperti itu. Jadi ya ke sayanya juga lebih enak untuk memilih kayak gitu. Fleksibel ya. Fleksibel.
Oke, kalau dari Mang Toba emang sebutlah punya cara pandang ya. Oke. Untuk mengetahui kira-kira kalau saya kerja saya bisa nih membahagiakan orang tua. Tapi ternyata secara parameter atau secara pandangan orang tua pun menganggap bahwa ketika kamu itu kuliah ya kamu saya bahagia gitu dengan kamu itu kuliah. Makanya mengambillah jalan itu ya. Benar. Jadi kuliah gitu. Itulah menjadi salah satu motivasi berarti orang tua ini ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang berarti ya. Nah, pertanyaan kedua apa? Ada pertanyaan kedua nih. Orientasi apa yang harus dipegang menjadi mahasiswa? Oke, kira-kira apa sih? Tadi kita setelah memiliki dasar atau landasan kita untuk Oke. menjalani perkuliahan, sampai akhirnya kita sebutlah sudah mungkin kalau misalnya secara flashback Maya setengah dalam perjalanan kuliah ini kita mendapatkan yang namanya pandangan-pandangan atau cara pandang atau bahkan mungkin cara pandang kita kuliah ini tuh apa dan mahasiswa ini tuh seperti apa. Nah, Oke. kira-kira orientasi apa sih yang menjadi pegangan kalian sebagai mahasiswa ini Oke. untuk sebutannya mah apa ya, memaknai mahasiswa ini? Supaya lebih nyambung kayaknya emang harus dibahas dulu apa sih itu orientasi, karena kalau misalkan tidak dibahas takutnya malah jadi sama artinya dengan motivasi yang Ya, tadi betul. gitu. Nah, berarti kan tadi secara bahasa orientasi gitu ya. Orientasi itu kalau dari pemaknaan bahasa diambil dari bahasa apa itu? Sarap. Arab. Ya, Oke. sarap. Bahasa Arab. Makna itu kalau nggak salah saya pernah baca itu oriental. Oriental. Orientalis. Betul. Orientalis. Oriental itu artinya ketimur-timuran. Nah, Mukanya oriental banget. Berarti mukanya kayak Arab-Arab banget. ya, orientalis. Orang yang sangat orientalis itu maksudnya itu adalah dia itu memiliki cara pandang. Hmm. Cara pandang. Nah, kalau misal disebut tadi tarik dulu kita pemaknaan terhadap maksudnya orientasi itu apa? Orientasi itu berasal dari kata oriental atau orientalis yang artinya ketimur-timuran. Nah, kenapa timur? Timur itu dimaknai dengan terbitnya matahari. Betul. Terbitnya matahari itu bisa bermakna terhadap pencerahan atau mencerahi yang namanya peradaban atau bangsa. Maka dari itu peradaban itu tercerahkan oleh yang namanya matahari atau cahaya. Nah, sehingga mahasiswa ini dekat dengan oriental atau dengan cahaya itu. Karena kita adalah sebagai mahasiswa, yang namanya mahasiswa itu dekat dengan yang namanya keilmuan. Hmm. Kita mampu mempelajari, kita mampu meneliti, kita mampu mengabdi. Nah, itu yang disebut orientasi. Maka dari Betul. itu, nah mungkin dari kalian memiliki cara pandang yang berbeda nih dengan hal tersebut. Kalau secara definisi tadi seperti itu. Kalau misalnya secara pemaknaan dalam diri, ini apa sih yang dimaknai? Atau punya cara pandang apa terhadap mahasiswa ini? Ya, kalau misalkan berbicara tentang orientasi, tadi secara pemaknaan juga sudah disebutkan ya dari Bung Mahrez. Mungkin kalau misalkan kita ngambil simpelnya, kita saat semester 1 dipertemukan dengan sebuah kondisi, yaitu masa orientasi Masa orientasi. mahasiswa. Kalau di UPI mah namanya Mokaku. Mokaku. Ya, Mokaku, betul. Nah, cuman kalau misalkan artinya seperti itu, Mokaku itu tidak bisa disebut sukses. Kenapa? Karena Ya, hanya Ya. mohon maaf kepada kedua pelaku. Tapi gini maksudnya, Sensor. karena yang dilihat itu saat di Mokaku, anggaplah Uni, fakultas dan himpunan, prodi, kita itu hanya sesi perkenalan. Betul. Gitu. Tapi ternyata orientasi itu lebih ke cara pandang gitu. Dan saat saya pun bertanya kepada teman-teman yang ada di angkatan bawah ataupun angkatan atas terkait tentang orientasi, anggaplah tentang 5 fungsi mahasiswa gitu ya. Mungkin teman-teman juga yang memang sering berdiskusi pasti tahu dan lebih mengetahuinya saat ada di tempat tongkrongan, bukan saat di kegiatan itu. Ya, betul. Nah, gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan seperti itu, orientasi dari hidup saya mungkin dalam perkuliahan itu bagaimana kita itu nyambung ke definisi tadi, bagaimana kuliah ini bisa menyelamatkan kita, gitu. Bagaimana bisa mencerahkan kita yang sifatnya kekal.
baik di dunia maupun di akhirat tentunya. Betul tidak? Jero pisan ya, jero pisan ya. Betul gitu. Jadi kalau misalkan orientasi hanya sebatas tadi kenalan, siapa ketua prodinya, siapa rektornya, siapa dekannya, hal itu bisa menyelamatkan kita atau tidak? Tidak, pasti. Gitu. Betul, betul. Seperti itu. Jadi ya tadi kesimpulan dari orientasi yang menurut saya itu bagaimana mahasiswa itu bisa selamat di perkuliahannya sehingga bisa menyelamatkan juga nanti setelah kehidupannya. Ya, betul. Jadi kan bisa disebutkan ya kalau di masa orientasi yang kita lakukan itu yang kita alami ada SMA online waktu itu mah. Jadi yang dialami itu emang secara definitif ya masuk gitu ya karena kan sifatnya cahaya mencerahkan. Kita masuk ke dalam dunia kampus, kita kan gelap ya, nggak tahu apa-apa. Betul. Gedung ini aja nggak tahu ini apa, fungsinya apa, atau bahkan secara struktural mungkin kita juga nggak tahu ya strukturalnya seperti apa. Tapi ketika pada saat masa orientasi kita dikenalkan, oh kita tercerahkan dengan hal itu. Cuma memang secara job atau tugas dalam pemaknaan masa orientasi itu tidak terdapat di job kedua itu atau tidak kena. Yang mana tadi mengubah cara pandang dari asalnya kita seorang siswa yang dimana kita duduk di bangku SMA atau madrasah mungkin ya atau SMK, tapi akhirnya tidak terubah secara pola pikir, secara pola pandang untuk memaknai yang namanya kemahasiswaan itu atau bukan kemahasiswaan stakeholder tapi mahasiswa Gitu. seperti itu. Nah kalau dari Mang Toba ini seperti apa nih cara memandang mahasiswa ini, orientasi itu? Orientasi mahasiswa mungkin langsung ke diri saya sendiri begitu ya Kak. Kayak contoh dari diri saya sendiri. Orientasi diri saya sendiri sewaktu awal perkuliahan dengan sampai sekarang pasti berbeda begitu. Seperti pembahasan tadi, kita bertemu dengan banyak orang begitu. Tentu saja pemikiran kita pastinya akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Mungkin saja pemikiran saya sekarang bakal berubah lagi ke depannya. Ya Pak, dan itu pasti bukan Betul. mungkin. Mungkin ini masih nyambung ke motivasi tadi ya, masih berkesinambungan dengan orientasi hanya untuk duit, hanya untuk kesuksesan untuk diri sendiri, Oh, iya. kesuksesan untuk diri sendiri. Gimana caranya jadi guru, kuliah jadi guru, cari duit, sukses begitu. Oke. Pemikirannya seperti itu. Tapi saat saya sampai di perkuliahan, saya bertemu dengan orang-orang yang hebat ya, seperti Bung ini. Di belakang saya juga ada yang lebih hebat. Ada Q Abdul itu. Dengan bertukar pikiran, sering berdiskusi begitu. Akhirnya saya mengembangkan pemikiran saya sendiri begitu. Yang awalnya orientasi hidup saya hanya untuk ke diri sendiri, kemudian orientasi hidup saya ke sosial begitu. Ke orang lain juga saya ingin berkontribusi begitu. Dapat dikatakanlah orientasi saya sekarang itu benar menjadi guru. Ingin mencapai orang-orang pelosok yang belum mendapat pendidikan. Orientasi saya sekarang tuh pengen membuat orang-orang yang belum mendapat pendidikan yang layak agar dapat untuk mendapat pendidikan yang layak begitu. Setuju itu. Sehingga saya dengan sungguh-sungguh ingin menjadi guru seperti sekarang, berbeda dengan awalnya. Tapi itu sangat penting, Bung. Tapi misalkan berbicara tentang pendidikan yang tidak merata, anggaplah di pelosok masih belum mendapatkan pendidikan yang layak. Tapi sebenarnya di kota pun sama saja. Mungkin ini konten-konten yang lewat itu ya di FYP, di Reels dan lain-lain. Seperti 10 tambah 5 berapa? 60. 30. Kan berarti tandanya ini kita karena kebetulan, bukan kebetulan sih, nggak ada yang kebetulan, karena kita anak UPI dan pendidikan memang tadi menjadi sebuah tanggung jawab lebih untuk mencerdaskan gitu ya kehidupan bangsa. Sebenarnya Bung, Gitu. Jadi tadi betul kayak gitu. Gimana? Bung, saya punya pemikiran tersendiri untuk orang-orang yang di FYP tadi ya, yang saat ditanya 10 tambah 5 berapa? 60. Mungkin karena role model mereka dalam hidup. Oh, Oke. model ya. Betul. Siapa sih yang sering mereka lihat di konten di TikTok lah misalnya, atau Reel Instagram yang FYP mereka begitu. Ya mungkin kita bilang konten-konten kreator yang memang cuma kayak konten-konten yang hiburan begitu. Iya. Kan kalau kita bilang anak-anak sekarang lebih banyak
kehidupannya di HP, Di HP. di handphone ketimbang di kehidupan asli begitu. Yang dimana konten ngelewat itu sampis. Ya, Itu sampis. Apa itu sampis? sampah pisan. Jadi mereka yang mereka pahami, yang mereka masuk ke dalam otak mereka ya hal-hal seperti itu berbeda. Sampah gitu, Iya. maksudnya juga sampah. Inputnya juga sampah. Berbeda ya dengan seperti kita bilang lah kita dulu belum terkontaminasi ya dengan HP ya saat Tidak terlalu, tidak ya. terlalu saat pendidikan sekolah dasar, saat pendidikan SMP Menengah sampai atas. sampai menengah, kita role model kita ya pasti banyak orang yang merole modelkan profesi kayak seperti guru, Tuh. seperti Insinyur, polisi, ya. insinyur, Iya. Pilot. role modelnya Zaman seperti dulu orang-orang atau anak-anak SD cita-citanya banyaknya jadi guru ya. jadi guru. Sekarang YouTuber, Sekarang YouTuber, gamer, Sama influencer, nggak ada. content creator. Gamers ya. gamers. Masih tentara, masih hal-hal yang memang sifatnya pengabdian terhadap negara. Bener. Ya, betul. Balik lagi. Tadi apa namanya? Role model Role ya. model kita dulu begitu dengan anak-anak sekarang ya. Gen Z dengan Gen Alpha sekarang. Iya. Sigma Boy, Sigma. Boy. Iya. Sangat berbeda begitu. Newi, Minus aura itu, minus aura. Dan orang-orang yang terkenal sekarang yang kita bilang orang-orang kontroversial yang terkenal karena Sensasi. 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 Ya begitu. Jadi mereka Panjat sosial. berorientasi seperti wah saya harus melakukan ini agar terkenal, agar dapat duit, agar ini. Jadi betul. orang wah seperti konten-konten pembodohan lah seperti itu. Sering lihatnya di media sosial anak SD lulus SD tuh dia bilang kerja dulu atau langsung lanjut ya. Yang wisuda yang pakai Lulus SD lanjut kerja atau SMP? Nah, lanjut kerja atau SMP ya, cenah. Atau ngurusin kripto, cenah. Yang PP-nya kripto tuh gambar apa itu? Sudah nggak jelas gitu ya. Nah, itu mengenai orientasi dari akang-akang ya, dari Mang Toba sama Mang Radi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya apa kira-kira asisten? Selanjutnya, ekspektasi apa yang didapatkan selama menjadi mahasiswa? Nah, kan tadi setelah dibangun dengan motivasi, terus dikerangkai secara pola pikir dengan orientasi, lalu terciptalah yang namanya ekspektasi ya, atau pengen jadi apa selama menjadi mahasiswa ini tuh, hal apa sih yang pengen dikembangkan, bahkan mungkin didapatkan selama di perkuliahan ini. Ekspektasi berarti. Coba boleh dari Bang Toba. Mungkin ekspektasi ya. Ekspektasi pasti setiap bulan pasti berbeda mungkin ya. betul. Setiap semester pasti berbeda lah Punya ekspektasi. sendiri ya. Ada orang-orang yang mengatakan Secara jangka panjang. secara jangka panjang ya mungkin ya. Kalau untuk sekarang ekspektasi di perkuliahan itu pasti mengembangkan soft skill terlebih dahulu. Oke. Itu yang pertama. Soft skill ya. Soft skill terlebih dahulu harus ditingkatkan. Kenapa menurut saya soft skill harus ditingkatkan? Misalnya saya punya hobi main gitar misalnya, itu saya harus tingkatkan. Saya punya minat di futsal, saya harus tingkatkan. Kenapa? Karena ya menurut saya, walaupun saya bercita-cita dengan menjadi guru, saya sungguh-sungguh menjadi guru, apakah itu kemungkinan terbesar pekerjaan saya nantinya? Ya, bisa jadi misalnya hal yang lain ya. Misalnya kita hal yang sukai, lain, hobi kemungkinan itu pasti kemungkinan bisa terjadi kan. Iya, betul. Nggak harus menjadi guru yang utamanya. Jadi menurut saya ya itu Mengembangkan soft mengembang- skill setinggi-tinggi mungkin Benar. ya, yang ada di dalam diri, mungkin dalam hal misal public speaking atau misalnya Benar. soft skill di teknik kebumian, mungkin mengenai Sastra ke dunia. Sastra kebumian ya, kebumian. Sastra tentang kebumian. apa namanya ya, hal-hal yang berbau tanah, Bertanah, batu, batu, misalnya kuburan gitu, boleh lah. berbau dengan praktikum, KKL. Dari mana duitnya? Sang master Keluar deui aja aya wae bangsa. Aya wae. 3 episode ya. Dari mana duitnya? Menjadi hashtag. Oke, kalau lanjut dari Mang Radi, kira-kira Radi Cobra gimana nih? Ekspektasi gitu ya, berarti ya lebih ke harapan gitu ya. Mungkin secara prinsip kalau membahas tentang ekspektasi, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain gitu. Jadi lebih ke tadi intinya gimana kita itu bisa bermanfaat dari mungkin karena kita di UPI diproyeksikan untuk menjadi guru,
dan sudah jelas ya, karena menjadi guru akan memberikan kebaikan kepada orang lain. Tapi ada juga kata-kata banyak jalan menuju Roma Wes. gitu. Jadi sebenarnya Kutipan tadi siapa tuh? itu kutipan siapa itu? Kurang tahu, itu nanti di search lagi. Bang Romai Rama kayaknya. Bang Romai Rama. Jadi intinya kan dari Bung Toba juga menyebutkan bahwa nanti ekspektasinya bisa berubah setiap bulan. Dan mungkin setiap tahun, setiap hari pun bisa berubah. Tapi intinya kan bagaimana dari harapan kita, cita-cita kita itu bisa nanti bermanfaat untuk khalayak umum, Ya. gitu. Jadi kalau untuk saat ini saya berekspektasi bagaimana menciptakan universitas sendiri, Bung. Wis. Gitu. Universitas sendiri yang memang mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswanya tentang motif dan orientasi, supaya tadi kita berjalan di kampus, menempuh kehidupan di kampus tuh bukan hanya mengeluarkan uang saja, tapi secara akademik, etika mungkin ya dibangun, dan soft skill dan lain juga dibangun. Karena kalau misalkan melihat dengan kejadian fenomena saat ini, memang banyak yang pintar gitu, tapi pintarnya itu hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan pintarnya bisa membuat orang lain celaka. Anggaplah koruptor. Toh yang pintar juga banyak di penjara ya. Betul kayak gitu. Ingin menyambung juga ya, Bung. Oh, gitu. Siap. Tentang orang-orang yang pintar tadi. Hmm. Bisa kita bilang di jurusan kita gitu. Aduh. Yang memang orientasi kita kan menjadi guru Sastra kebumian. sastra kebumian. Dan mungkin yang saya bilang orang-orang pintar itu tidak kepengen menjadi guru begitu. Tidak kepengen menjadi guru. Kenapa saya sangat menyayangkan ini? Karena menurut saya orang-orang pintar inilah yang seharusnya menjadi guru. Kenapa? Ya karena tumpuan negara itu ya harusnya pada guru. Betul. Setuju itu. Generasi yang baik Generasi yang selanjutnya baik. kan dibangun oleh pendidikan. Oleh pendidikan. Dan bagaimana orang-orang yang pintar-pintar ini malah tidak mau menjadi guru. Dan bisa kita lihat yang bukan jurusan pendidikan yang malah menjadi guru. Oke. Saya mau mengambil contoh dari waktu saya sekolah ya. Seorang guru yang memang bukan dari pendidikan, bagaimana cara dia mengajar, bagaimana cara dia kepada siswanya. Pedagogi. Ya Pedagogi gitu ilmunya itu. saat dia di kelas ya tidak ada interaksi begitu antar siswa. Textbook. Bahkan textbook juga bukan begitu. Jadi ngehayal. Ya lu kayak terserah weh sesuai kalian gimana kalian, aman weh nilai kalian nanti gimana. Berarti ngajarnya itu apa? Ngajar untung, ngajar dog. Ngajaran teng. Ngajaran tuh. Ngajarnya begitu ya. Dan Walaupun kita di anak-anak pendidikan walaupun ada micro teaching mungkin ya, belajar mengenai kurikulum, RPP, OPP misalnya one page paper dan lain hal. Banyak sekali tapi tidak menjadikan itu teh sebutannya apa ya? Sebuah kompetensi yang orang-orang pendidikan itu harus memiliki itu. Toh orang-orang yang tidak belajar mengenai micro teaching, bahkan hal-hal yang lain juga bisa mengajar lebih baik bahkan. bener. Jadi sebenarnya mah balik lagi terhadap diri sebenarnya mah. Walaupun kita tidak mempelajari tentang hal itu, mungkin kita secara mengajar juga akan lebih baik. Kalau misalnya dalam dirinya juga ada yang namanya hati seorang guru. Nah, Itu menjadi sebuah tantangannya tadi. Kalau balik lagi, manusia yang terbaik adalah manusia yang tadi apa? Bermanfaat bagi orang lain. Kalau misalkan kita stuck, misalkan menjadi guru adalah hal yang sulit, dan orang-orang yang non pendidikan juga bisa PPG, itu PPG bayar itu. Kita lulus SPD, gak bisa langsung ngajar itu, harus PPG dulu. Dapat sertifikat baru bisa mengajar. Dan itu anak sarjana padi. anak ITB, anak Unpad, anak lah semuanya bisa dapat PPG. Jadi Jadi kayak ini ya, kayak IPA itu ternyata bisa lintas jurusan ke IPS. Sama halnya kayak gitu sebenarnya. Jadi apa sih ini? Kita ini apa? Sebagai apa jurusan-jurusan sebenarnya? yang fokus dalam pendidikan ini apa ini? Ini apa ini? benar-benar ditekan Iya, ya jadi- pendidikan kita mah. Gitu. kalau saya menyimpulkannya di sini kayak gini, tantangan dalam kehidupan khususnya di Indonesia ini sangat berat. Ya. Gitu. Jadi bagaimana
kita itu memperkuat tadi dari segi motivasi dan orientasi. Agar supaya apa? Agar supaya kalau misalkan kita tidak menjadi guru pun dan persaingannya sulit pun, kita tetap bisa meluapkan orientasi kita, motivasi kita di hal yang memang seharusnya gitu. Jadi nggak stuck misalkan kita diproyeksikan di UPI kemudian jadi guru, kemudian kalau nggak jadi guru ya udah kita nganggur dan lain-lain. Nah kayak gitu. Kayak Bang Toba tadi ya, dengan adanya soft skill yang dikembangkan itu ternyata bisa menjadi jalan keluar juga kalau misalnya memang stuck di profesi keguruan ini. Itu bisa menjadi solusi sebenarnya ya untuk masa anak-anak muda yang memang baru masuk atau beranjak dewasa di dalam perkuliahan. Begitu. Siap? Pertanyaan terakhir. Tujuan apa yang ingin dituju setelah masa kuliah telah selesai? Nah, mungkin tadi sudah ada ekspektasi. Sudah ada ya. ekspektasi. Pengen menjadi guru yang memang berada di dalam sebutannya mah wilayah-wilayah yang tidak tersentuh secara sempurna mungkin ya terhadap pendidikannya atau teknologinya. Itu sama Mang Toba nanti pengen jadi guru di sana misalnya. Secara idealis Ya, begitu. idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Cuma entah realita. Tapi mudah-mudahan. Tapi Kalau dari Mang Radi pengen memiliki universitasnya sendiri. Universitas sendiri. Dengan sebutannya mah apa ya? Formula secara etika dan adab itu Digalakan, ya, dijunjung. dijunjung tinggi gitu ya. Karena mahasiswa juga banyak pelecehan. Jadi nanti saya proyeksikan di universitas yang saya buat itu nanti kalau yang ketahuan melakukan kenakalan remaja langsung DO. Oh, Langsung DO. galak ya. Langsung DO. Galak. Tentunya ada SPSP-nya dulu. SPSP-nya dulu. Sepertinya Pepek ini nggak akan bisa di sana. Dong. Betul. Ya, di sana yang Betul. dijemput. Ada deh, kosong dikit. Gitu. Karena ya mungkin nyambung ke episode pertama itu ya tentang dosen dan guru. Kalau dosen mah lebih menganggap kita supaya mandiri lah. Ya. Tidak Tidak diayomi ya, secara betul. apa ya sebutannya? Secara langsung gitu ya. Mungkin kalau dosen mah kan kalau guru mah langsung kayak Ya. gitu. Kalau dosen masuk kan tuh cari sendiri, belajar sendiri. Disuruh gede lah. Kalau dari saya mah inginnya ada bimbingan-bimbingan yang memang terbimbing secara langsung. Kayak gitu. Nah, sekarang kita berbicara mengenai tujuan setelah selesai perkuliahan ini. Kira-kira apa sih tujuan yang pengen dicapai? Mau dari Mang Radi itu apa kira-kira? Mungkin saya ingin lebih ke general dalam lubuk hati terkecil saya. Bukan terdalam lagi. Dalam dan kecil. Pusatnya berarti Pusat. Intinya dari segala Intinya. inti. Karena Core of the core. kalau misalkan ini hanya mencakup dari universitas kita, kasihan ini penonton. Penonton ini ada yang dari Unpad, dari UIN, dari IDIENS. Mungkin ini lebih secara general tujuan dari kita sebagai mahasiswa lebih ke arah bagaimana tadi saya atau individu-individu yang lain sebagai mahasiswa yang lain bisa berperan aktif dalam masyarakat gitu. Kalau misalkan kita anggaplah kampus itu adalah miniatur negara. Ya betul kan ya, karena ada himpunan, di atasnya ada fakultas, prodi, bahkan di Unip kita kan sistemnya rema ya. Ya, saya presiden. Presiden. Saya pres. Ya, jadi bagaimana kita itu tujuannya mengisi mengisi kursi-kursi dari pemerintahan sehingga negara ini jadi lebih baik lagi kayak gitu. Mungkin kayak gitu tujuan. Betul. Kalau tujuan berarti lebih ke mempersiapkan diri ya untuk menjadi individu yang berdampak di dalam lingkungan masyarakat, bahkan sampai mampu mengisi sebuah pilar-pilar kenegaraan gitu ya, untuk keberlanjutan sebuah generasi ini atau negara ini. Dukung nomor 1 ketua presiden. Lanjut. Capek anjing. Kalau dari Mang Toba apa nih kira-kira tujuan setelah selesainya masa perkuliahan ini? Tujuan setelah mungkin masih ini ya, sesuai dengan orientasi tadi, menjadi guru yang langsung terjun ke lapangan begitu, ke yang tidak tercapainya pendidikan. Mungkin saat saya mengatakan hal ini kepada orang-orang mengatakan kalau kayak gitu mah mending langsung ke pemerintahan, jadi pemerintahan begitu. Iya. Menjadi pemerintahan untuk memberikan dampak yang lebih banyak gitu. Tapi saya berpikir begini,
banyak orang yang lebih dari saya dan mungkin pemikirannya juga lebih dari saya dan dia ada di pemerintahan. Namun saat dia di pemerintahan dia terbentur dengan materialis, realistis begitu. Idealisnya langsung hilang begitu. Betul. Ya, saya sebagai yang selalu berpikir kalau saya tuh dalam pemikiran yang terbawah begitu, tapi saya selalu ingin dalam tujuan saya yang tertinggi. Jadi karena kemungkinan jika saya juga masuk ke pemerintahan saya menjadi realistis begitu, saya lebih baik langsung terjun ke lapangannya begitu, menjadi guru yang memang masuk ke wilayah-wilayah yang terpencil. Mungkin ke wilayah-wilayah saya dulu. Saya juga pengen bercerita nih tentang gimana pendidikan di tempat saya begitu. Di sana berarti di dekat Danau Toba ya. Danau Toba ya. Danau Toba. Mungkin saya bisa ngambil contohnya saya. Di sana saya dianggap pintar lah begitu, dianggap pintar, bisa juara segala macam, juara umum dan sebagainya lah begitu. Dan saya juga sempat menganggap kalau dulu tuh saya hebat gitu. Tapi setelah saya ngerantau, saya langsung mengetahui kalau saya tuh hanya kayak debu di lautan begitu. Sampai sini orang-orang yang orang pintar kayak saya yang di sana hanya average-nya orang-orang di sini. Standarnya orang-orang di sini begitu. Ya, ngerti. Oke. Ketika kita merasa wah di lingkungan kita paling sebutlah top mungkin ya. Paling top. Di atas rata-rata. Bener. Tapi ketika kita datang ke sebutlah kota yang memang banyak sekali pesaingnya, banyak sekali orang yang memang memiliki hal-hal yang pengen digapai sehingga secara intelektual pun tinggi. Bener. Ketika dibenturkan dengan hal itu, wah ternyata aing teh bodoh. Sangat bodoh ternyata. Aing dihandap kene. Masih terkurung dalam kotak pemikiran saya sendiri. Belum banyak yang harus dicapai. Banyak yang harus dicapai. Orang yang lebih pintar, lebih cerdas, bahkan berani gitu ya. Itu jadi kita termotivasi juga mungkin ya dengan hal itu. Dan saya juga sekarang bersyukur saya dikuliahkan begitu. Ini masuk lagi ke orientasi tadi ya. Kuliah, motivasi kuliah. Sekarang saya kayak termotivasi untuk kuliah. Kenapa? Karena hal itu tadi. Yang sebelumnya saya berpikir dalam kotak, sekarang saya bisa berpikir di luar kotak. Out of the box. Out of the box. Gimana lagu kotak? Nggak usah. Nggak usah. Itu nyambung itu yang Anjing. ya betul. Jadi udah. Jadi saya pengen pergi ke terpencil. Pasti orang-orang yang terpencil juga punya pemikiran kan, kayak orang-orang yang pintar di tempat terpencil ini pasti punya pemikiran, wah saya yang terpintar nih, saya kemana-mana pasti bisa. Saya mau membuka pikiran-pikiran yang seperti mereka. Mereka juga harus ngerantau begitu, harus melihat dunia gimana sih sebenarnya dunia itu gitu. Jangan cuma terkurung di pemikiran mereka sendiri. Tapi ini menjadi sebuah hal yang penting, Bung. Kenapa? Karena mungkin secara kata orang tua gitu ya pernah bilang melihat ke bawah itu penting untuk bersyukur, melihat ke atas itu juga penting untuk menjadi motivasi. Nah, karena biasanya kalau kita remaja-remaja, pemuda-pemuda yang hidupnya di kota yang sudah berkembang, jiwa-jiwa tersebut tuh kadang tidak ada. Orang-orang mau melanjutkan kuliah dari SMA atau SMK itu karena memang tidak ada pilihan lagi. Gitu. Dengan tadi Bung Toba melihat kondisi latar belakang pendidikan di wilayahnya sehingga membawa misi saat menuju ke perkuliahan. Itu teh penting gitu. Bahkan seharusnya semuanya juga ngeh terhadap hal itu. Gitu. Iya, bahkan saya sedikit juga kemarin sedikit nonton media sosial di mana di situ ngeliat ya yang program sekarang itu lagi digembor-gemborkan tentang makan gratis. Ada sedikit compare, bahkan sangat kontras. Saya ngeliat di daerah-daerah kota yang sudah maju mungkin ya, dikasih makanan gratis. Ini makanan naon sih, Cina? Wah, Cina, tolong dong kalau misal ngasih makanan itu sama suryanya, Pak. Tangan Itu di mana itu? Karena di mana itu? Kok sama Surya? Tolong Pak, nanti dalamnya kasih surya 2 batang. Nah, itu malah order dia minta request. Sedangkan waktu saya ngelihat video anak-anak SMA, SD di Papua di sana yang terpencil ya, wah dia walaupun misalnya tidak lengkap mungkin entah nggak tahu ya, mungkin bisa dikoreksi sama teman-teman yang nonton lengkapnya seperti apa, tapi saya melihat rasa syukur mereka itu lebih tinggi dibandingkan orang-orang di kota, ya sebutlah di Jawa, di Pulau Jawa misalnya.
Itu yang konten yang berterima kasih. Bener-bener saya ngeliat di sana cukup apa ya sebutannya, wah orang-orang sana itu benar-benar walaupun mendapatkan hal yang di sini mah biasa gitu. Aing datang ke masjid we Jumatan menang nasi kotak. Ini dia dapat gitu ya ketika sekolah dan lain hal. Wah itu mereka makan benar-benar serius dengan penghayatan, tidak bercanda dan lain hal. Di sana mah benar-benar menerima hal itu gitu, bahkan bersyukur sekali gitu. Tapi kalau di sini minta surya 2 batang, Pak. Betul. Ya bisa dilihat perbedaan dari orang yang terbiasa hidup sulit dengan orang yang terbiasa hidup berkecukupan begitu. Yang orang-orang di sana yang kehidupannya sulit begitu mendapat sesuatu yang seperti makan gratis saja, mereka udah bisa bersyukur. Sedangkan orang-orang yang kita bilang di sini yang hidup berkecukupan, ya mungkin mereka untuk makan siang mungkin kenapa mereka bisa mengatakan kok cuma segini sih makan gratisnya? Betul. Ya karena mereka biasanya makan siangnya mungkin dengan duit mereka sendiri lebih baik begitu. Betul. Mungkin karena hal itu, jadi karena mereka udah terbiasa hidup berkecukupan, jadi mereka nggak bisa merasakan gimana saat mereka hidup sulit begitu. Terima kasih Pak Prabowo karena sudah memberi makan Atas siang. makan gratis. Enggak, kita kan enggak dapat. Nggak dapat. Oh iya, Kalau maksudnya kan. saya Jumatan di DT, makasih DT. Terima kasih ya Agim. Makanya enak. Besok 2 hari lagi nanti kita kesana lagi. Jumatan di sana. Ya datang kan yang suka Jumatan di sana. Nah itu mengenai tujuan ya. Dari sekian obrolan kita mengenai motivasi, terus ada orientasi, ada ekspektasi, terus ada tujuan ya. Tujuan. Nah itu sangat-sangat dalam ya dari rekan-rekan di sini, dari teman-teman mahasiswa yang memang memiliki cita-cita yang luar biasa. Tuh. Jadi kadang sok-sok namanya ngelihat mahasiswa-mahasiswa pada saat ini mungkinnya yang sebutlah entah kita juga sama materialis dan realistisnya misalnya, walaupun misalnya ada idealis, terkadang idealis dengan materialis itu tidak bisa disatukan. Padahal mah kan idealis itu sesuatu hal yang memang seharusnya terbentuk. Materialis itu bisa jadi menjadi media atau proses kita untuk mendekati idealis tersebut. Kan bisa jadi seperti itu. Betul. Dengan realistis yang ada kan semua orang juga ada memang disebutkan mah butuh uang atuh. Dadarnya ku duit. Betul. Dadarnya ku duitnya. Tapi kan bagaimana Kudete. kita menyikapi hal itu gitu. Dari uang itu. Kalau kata Manggalang, tetap dalam prinsip cara mah bebas. Betul. Kayak itu. Dan menjadikan materialistis sebagai idealis itu cara yang salah. Gitu. Nanti balik lagi penjajahan mungkin. Itu dia. Masa lalu lagi. Apakah Anda merasa terjajah? Sangat. Ya, gitu. Bingung kayak gini. Bingung tuh. Ada bingung. Kumaha. Ada request dari ini, dari operator, dari Propet, King Abdul. Pesan sponsor. Oh, Pesan sponsor jangan lupa untuk teman-teman agar konten ini terus berlanjut dan kita terus semangat ya. Semangat. Untuk ngerjain podcast ini. Jangan lupa di subrek, like, Subbreaker. comment, and share. Boleh untuk sponsor ya. betul. Untuk Kiri-kiri Sun City. Kirim ke teman-teman angkatan kalian, teman-teman himpunan kalian, bahkan teman-teman tongkrongan kalian gitu. untuk sponsor masih ada ya di sini. Oh iya itu. Untuk tempat rokok. Ini gitu. bukti bahwa kita itu kekurangan itu. Kita bukan masuk gitu. kita bukan kelas menengah ke bawah ya. Kalau kemarin kan kita menengah menggali. Menengah tenggelam. Menengah tenggelam. Ke bawah Ke tenggelam. bawah tenggelam itu. Dasar. Ada kata-kata terakhir dari ini. Dari Markus. Jangan mau dipanggil sayang karena makanan jatuh belum 5 menit juga dipanggil sayang. Paham? Kagem. Gembul. Ya sekian dari podcast kali ini. Terima kasih akang-akang, terima kasih Mang Toba, terima kasih Mang Radi, Mang Yusina. Ya mudah-mudahan ini jadi video yang plus aura. Plus aura. Amin. Plus 1000 aura. Semoga bermanfaat lah ya. Anjing. Saya tadi candi pasir. Apa? Yang iya. Kawan. Supaya. Saya ciri kan. Kayaknya tadi